Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Marsha Alnaifiri, NPM 2475499. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka panjang dan akuntansi obligasi, yang merupakan bagian penting dalam memahami struktur modal perusahaan, bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya, serta bagaimana kewajiban tersebut tercatat dan dinilai dalam akuntansi. Sebelumnya, kita pahami dulu pentingnya liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah sumber pendanaan yang digunakan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari 1 tahun. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan membutuhkan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, untuk menilai solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ini penting untuk memastikan berlangsungnya usaha atau going concern. Yang kedua, untuk mengukur risiko keuangannya. Semakin besar proporsi utang sebuah perusahaan, harusnya semakin tinggi tingkat leverage dan risiko finansial perusahaan. Ketiga, untuk menilai kelayakan investasi, karena struktur utang memengaruhi tingkat pengembalian dan risiko bagi investor. Dan yang terakhir, dalam keputusan pembiayaan, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya modal, termasuk memanfaatkan penghematan pajak atau tax shield dari bunga utang. Secara definisi, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban saat ini timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi. Karakteristiknya seperti jatuh tempo lebih dari 12 bulan, berdasarkan kontrak tertulis, biasanya mengandung bunga sebagai biaya modal. Contohnya seperti utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, pinjaman bank, dan liabilitas sewa. Nah, perbedaan utama antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang terletak pada waktu dan tujuan penggunaannya. Kalau liabilitas jangka pendek itu biasanya jatuh temponya kurang dari 12 bulan, digunakan untuk kebutuhan operasional dan berkaitan dengan risiko likuiditas. Sedangkan liabilitas jangka panjang itu jatuh temponya lebih dari 12 bulan, digunakan biasanya untuk investasi dan ekspansi dan berkaitan dengan risiko solvabilitas. Selain itu, liabilitas jangka panjang memengaruhi rasio seperti debt to equity ratio. Nah, dalam praktik akuntansi terdapat konsep reklasifikasi, yaitu pemisahan bagian utang jangka panjang dan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Contohnya, seperti jika total utang kita 100 juta dan cicilan per tahun 20 juta, maka 20 juta harus dipindahkan menjadi liabilitas jangka pendek. Tujuannya adalah agar laporan perusahaan lebih akurat lagi, terutama dalam menilai likuiditas perusahaan. Nah, salah satu bentuk utama liabilitas jangka panjang adalah obligasi. Obligasi memiliki beberapa komponen penting di dalamnya. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, kupon atau bunga tetap. Dan yang terakhir, tanggal jatuh tempo. Nah, proses penerbitan obligasi ini cukup panjang, dimulai dari analisis kebutuhan dana, due diligence and audit, persetujuan dari OJK, pemeringkatan risiko, penawaran ke investor, pencatatan di bursa, serta kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Ini menunjukkan bahwa obligasi merupakan instrumen yang kompleks namun penting dalam pendanaan perusahaan. Harga obligasi ditentukan oleh hubungan antara kupon dan yield pasar. Jika kupon kurang dari yield, maka dijual dengan diskonto. Jika kupon sama dengan yield, dijual dengan pari. Jika kupon lebih dari yield, dijual premium. Artinya, harga obligasi sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tingkat bunga yang berlaku. Nah, penilaian obligasi menggunakan konsep time value of money, yaitu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Arus kas tersebut terdiri dari seperti pembayaran bunga periodik dan pelunasan pokok di akhir. Yang penting, tingkat diskonto yang digunakan adalah yield pasar, bukan kupon. Nah, sebagai kesimpulannya, liabilitas jangka panjang berperan penting dalam struktur keuangan perusahaan, terutama dalam pembiayaan jangka panjang. Salah satunya seperti instrumen utamanya adalah obligasi, yang memiliki karakteristik, proses penerbitan, serta mekanisme penilaian yang cukup kompleks namun sangat penting untuk dipahami dalam akuntansi keuangan.
Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.